Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan ataupun juga masalah yang disampaikan dari sahabat viewers kita. Berikut ini pertanyaannya, saya bacain dulu ya. Bang, mau tanya, suami saya polisi. Kami belum cerai, tapi dia membuat akte cerai palsu. Kemudian mengatakan dia duda pada semua perempuan. Waduh, playboy kayaknya nih Pak polisi satu ini ya, oknum polisi satu ini. Bagaimana cara melaporkannya supaya dia di PTDH, dipecat dengan tidak hormat, seperti itu mungkin maksudnya ya. Baik, kalau misalkan seorang polisi yang sudah berumah tangga, sudah punya istri, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan tertentu yang melawan hukum, ataupun misalkan merugikan, khususnya terkait dengan rumah tangganya, merugikan istrinya, menzolimi istrinya misalkan, atau anggota keluarganya, maka si oknum polisi ini itu sebetulnya bisa dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak propam. Jadi si istrinya yang tadi misalkan dizolimi karena si istrinya, si suaminya ini tiba-tiba memberikan akta cerai, memberikan surat cerai padahal tidak melalui proses pengadilan. Kemudian juga misalkan melakukan unsur-unsur penipuan, melakukan unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, misalkan si istri tidak terima, dia merasa dirugikan, merasa dizolimi, maka si istri bisa untuk melaporkan si suaminya ini sebagai oknum polisi kepada pihak propam. Ya, propam itu kan biasanya suatu divisi untuk menangani penegakan profesi dan juga pengamanan bagi anggota Polri. Nah, kalau misalkan nanti sudah dilaporkan, biasanya nanti pihak propam akan menindaklanjuti, akan memanggil si terlapor tersebut, yaitu oknum polisi tadi. Kalau misalkan nanti menurut propam si oknum polisi ini terbukti melakukan ya tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh si istrinya tadi, yang diduga melakukan misalkan penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, itu biasanya nanti akan diberikan sanksi. Nah, sanksi ini kan macam-macam, ada sanksi administratif, ada misalkan teguran dan lain sebagainya, sampai yang paling tinggi itu ya pemecatan dengan tidak hormat. Nah, kalau misalkan si istri ini bertanya apakah bisa si suami ini dipecat dengan tidak hormat dengan kasus seperti tadi, kalau menurut saya sih, kalau untuk dipecat tidak hormat itu memang perlu bukti yang kuat. Sefatal apa kesalahan yang dilakukan oleh si oknum polisi ini, untuk menentukan apakah si oknum polisi ini bisa dipecat dengan tidak hormat atau tidak, tentu ya institusi Polri sendiri yang berhak untuk menilai ataupun juga memutuskannya. Nah, kalau misalkan nanti sudah terbukti si oknum polisi ini dipecat dengan tidak hormat, maka sebetulnya dia tidak selesai sampai di situ. Dia juga bisa dituntut secara pidana. Dia bisa diproses di peradilan umum, di pengadilan negeri, dengan dasar-dasar bahwa dia sudah terbukti nih di kesatuannya melalui propam sudah memutuskan bahwa dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya, perbuatan melawan hukum, dan juga terbukti melakukan unsur-unsur pidana yang lainnya sehingga dipecat dari kesatuannya dengan tidak hormat. Dan ketika sudah dipecat secara tidak hormat, bisa saja si polisi ini juga dilaporkan secara pidana, diproses hukum melalui peradilan umum di pengadilan negeri. Nah, itu saja jawaban dari saya. Kalau misalkan ada yang punya pendapat lain, ada yang punya pengalaman yang lain, silahkan sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kalau misalkan menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.